Halo semuanya, ketemu lagi dengan Om Nyinyir di tengah kemacetan. Kali ini kita bahas mengenai motor. Ini dua motor yang sering jalan bersisian, bersebelahan, pelan, dan mereka ngobrol. Bisa jadi dua orang, satu motor, atau tiga orang, dua orang satu motor, sementara satu motor lagi sendiri, atau empat orang, masing-masing dua orang di satu motor gitu. Kadang-kadang pengguna jalan yang lain itu merasa terganggu dengan keberadaan mereka gitu. Biasanya mereka orang-orang justru setelah pulang dari tongkrongan, bukan orang-orang yang mau berangkat ke sebuah tempat tongkrongan, baik itu di mall, di rumah teman, di warung kopi, di pinggir lapangan bola, atau di tempat-tempat lain. Justru mereka yang pulang ngobrol ini boleh dibilang, saya berani klaim itu 95% itu adalah orang-orang yang baru pulang dari tongkrongan. Tentu banyak yang nyinyirin, udahlah mengganggu perjalanan. Emang pembicaraan di tongkrongan belum selesai, sehingga harus dilanjutkan di atas kendaraan di tengah jalan gitu ya. Nggak tengah jalan sih, sebelah kiri jalan, cuma ya di jalan lah gitu ya. Nah, saya mencoba, awalnya saya memang sangat nyinyir ke mereka, underestimate, marah lah intinya ke mereka gitu ya. Kenapa mereka gitu? Lama-lama saya coba mendalami, menganalisa gitu ya. Jangan-jangan mereka terpaksa melakukan itu gitu. Apa keterpaksaannya? Ya mungkin ada obrolan-obrolan yang tidak bisa diselesaikan di tongkrongan, yang harus mereka selesaikan di jalan, sementara keluarga di rumah menunggu. Ada hal lain. Nah, satu-satunya kesempatan buat mereka di tengah kesibukan ini ya adalah di atas kendaraan. Itu kan banyak pejabat-pejabat kita juga kadang-kadang baru bisa membaca koran, baru bisa membaca telaahan staff itu kan di dalam mobilnya gitu. Karena itu waktu yang tersisa buat dia untuk melakukan itu. Bahkan dosen-dosen kita juga kadang-kadang memeriksa skripsi kita dulu itu ketika dia di dalam mobil, yang punya sopir ya, atau di pesawat ketika dia pergi ke kota lain gitu. Ya, saya dulu begitu. Dosen saya bilang, dia waktu itu mau ke Argentina, dia minta dia nelpon ke kosan, nomor telepon rumah waktu itu. Lu anterin itu print draft skripsi lu, kirim ke saya gitu. Jadi waktu yang semikian sibuk di tengah kepadatan ibu kota dan negara ini, kepadatan aktivitas ini, ya waktu tersisa hanya di situ. Nah, kemungkinan kedua itu materi yang tidak bisa mereka bicarakan di tongkrongan. Ya mungkin sifatnya penuh kerahasiaan, atau hal yang akan jadi bahan tertawaan oleh teman-teman tongkrongan tadi. Nah, makanya pembicaraan tidak bisa dilakukan di tempat tongkrongan. Misalnya, apa itu materinya? Misalnya lu nggak mungkin dong di tongkrongan geng lu, geng bola lu, atau geng reuni sekolahan, geng macam-macam lu, yang fun, yaitu lu membahas tentang concern lu terhadap utang negara-negara dunia ketiga gitu, atau misalnya kemiskinan di negara-negara sub-Sahara gitu, atau kondisi hak asasi manusia di misalnya negara diktator-diktator di Amerika Latin gitu misalnya. Ya nggak mungkin lo dong lu bahas itu, lu dibilang lu udah pasti akan dianggap aneh dong sama teman tongkrongan lu gitu. Nah satu-satunya kesempatan mereka buat ngobrol ya ketika di perjalanan ini gitu. Jadi jangan meremehkan mereka yang lagi bersisian gitu motornya, jalan pelan. Ya bisa jadi mereka membicarakan sesuatu yang sangat serius, sangat krusial, yang untuk menyelamatkan dunia ini gitu. Nah, makanya yang secara mainstream, secara common sense, pembicaraan itu pasti akan ditawakan di setiap tongkrongan. Ya masa yang tadi saya bilang, lu nggak mungkin bahas hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat misalnya di tongkrongan gitu. Kalaupun bisa kan sekilas gitu. Itu teori pertama. Teori kedua yang membuat saya tidak lagi bersuuzon terhadap mereka, ini siapa tahu salah satunya itu tuh terpasang dalam posisi terancam ini dalam arti
ada bom yang dipasang. Seperti pada tahu dong, anak 90-an tentu tahu film Speed ya, Keanu Reeves dan Sandra Bullock. Sebuah bis di apa namanya, di hijack, dipasang alat peledak, dan bis itu tidak boleh menurunkan kecepatannya lebih dari berapa mile, saya lupa, kalau nggak salah 40 mil per jam. Jadi ketika 40 mil per jam kecepatan bis itu di bawah itu, bomnya akan meledak. Sehingga makanya terpaksalah Sandra Bullock dan itu membawa mobilnya muter-muter bandara ya, kalau nggak salah ya, tol, dengan kecepatan melebihi harus di atas 40 mil per jam. Saya lupa 40 mil apa 60 mil, jelas bisa kita google lah. Nah, dalam kondisi anak-anak motor ini bisa jadi mereka terpasang alat itu. Jadi dan kalau film Speed itu bilangnya minimum kecepatan lo harus segini. Nah, mereka mungkin maksimum, lu nggak boleh ngebut, lu lebih dari 20 km per jam misalnya, atau 10 km per jam, bam, akan meledak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa harus ada 2 orang? Nah, itu justru bukan 2 orang ya, kenapa ada 2 motornya? Justru itu pertanyaan kuncinya. 2 motor ini perlu karena satu motor yang tidak terpasang, tidak terancam, itu adalah dewa penyelamatnya dia. Mungkin dia sedang merancang cara untuk menjinakkan peledak tadi, atau hanya sekedar meringankan beban gitu, beban psikis gitu dari si pengendara motor yang terancam ini. Nah, tentu kalian ada yang nanya, loh kok kenapa nggak lapor polisi aja atau belokin motor ke kantor polisi? Hello man, ini pengancam itu pinter juga, pasti apapun kejadiannya kalau lo terancam pasti jawabannya, para penculik atau apapun, jangan sampai lapor polisi, karena kalau lapor polisi habis gitu. Nah, itu menyebabkan dia paling aman ya nyari si temannya ini. Dan tempat yang paling aman, tempat sering terjadinya pencurian motor, pencurian tas nih, kalau di ibu-ibu itu yang banyak tuh kan kita lihat CCTV itu, ketika ibu-ibu ini ngobrol sama temannya, jadi tasnya tiba-tiba udah diambil aja, tas LV, Louis Vuitton, Hermes gitu ya. Nah, tempat nongkrongan orang lupa. Nah, jadi kesempatan untuk si pengancam ini ketika dia nongkrong, motornya tiba-tiba udah dipasang aja di parkiran bom ini. Nah, itu kondisinya. Jadi intinya saya berpesan kepada teman-teman semua, jangan lagi kita meremehkan, suuzon, atau bahkan nyinyir, atau bahkan klaksonin terus buka kaca mobil lo, terus lu teriakin, "Oi, ngobrol berhenti aja," gitu. Jangan. Justru kalau berhenti meledak nanti, bahaya kan. Nah, tolong itu dipahami. Atau berikutnya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sedang membicarakan hal-hal krusial, menyelamatkan dunia ketiga, membantu hutang-hutang negara sub-Sahara, atau lagi memperjuangkan masalah hak asasi manusia di negara-negara diktatorship Amerika Latin misalnya, atau hanya sekedar apalagi di tengah kondisi pandemik saat ini, bisa jadi mereka lagi membicarakan hal yang sangat serius, misalnya vaksin murah gitu ya, atau untuk cara meningkatkan ekonomi di era pandemik ini. Yang di tongkrongan lu nggak akan bisa ngomongin itu, men. Sulit banget. Kalian tidak akan bisa ngomongin itu. Pasti lu akan dianggap aneh sama teman-teman tongkrongan lu. Ketika lu nongkrong misalnya dengan tim MU lu, orang lagi meratapi kekalahan 6-1, terus lu tiba-tiba ngomongin dunia ketiga gitu. Ya enggak lah, pasti lu akan dianggap aneh gitu. Atau lu fans Liverpool, ketika semua ngomongin betapa pentingnya Alisson Becker ketika dia nggak main kalah 7-2, terus tiba-tiba lu ngomongin tentang, gue punya formula nih untuk menyelamatkan ekonomi dunia di tengah era pandemik ini, ya pasti lu akan dianggap aneh gitu. Ya bahkan lu mungkin akan dianggap gila gitu. Jadi intinya, mulai hari ini saya ulangi lagi berpesan, jangan pernah meremehkan, jangan pernah bersuuzon, nyinyir,
Apalagi sekali lagi nih saya ulang nih, apalagi lagi sampai nurunin kaca sambil teriak, "Oi, kalau mau ngobrol berhenti aja, cari warung," gitu. Jangan. Mereka melakukan itu karena sebuah keterpaksaan dan situasi yang genting gitu. Jadi mudah-mudahan channel ini, konten ini bisa mengubah persepsi teman-teman semuanya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di topik Om Nyinyir berikutnya. Om Nyinyir di tengah kemacetan. Terima kasih.